keajaiban akan terjadi malam hari ini. Siap memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Begitu dengarnya masih 10 orang. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ini baru 10 orang. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Yang berhasil kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Yang tidak tepuk tangan diberkati, tapi yang tepuk tangan itu lebih diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara bersuka cita malam hari ini. Amin. Saudara bersuka cita. Ada di hari Natal tidak bersuka cita. Itu perlu dicurigai. Kenapa hari Natal tidak bersuka cita? Ya, mungkin Natalnya kurang lengkap tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Marang, orang tua kami yang percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga di sini ada beberapa hamba baca dan berbagai majelis daerah, Papua Barat. Mengucapkan terima kasih kebenaran firman Tuhan dari seluruh jemaat GPDI Efata Tepat Garam. Saya menyampaikan firman Tuhan. Ini merupakan satu anugerah bagi kehidupan kami, khususnya Tangerang Selatan. Hanya 1,5 kilo saja sudah ke provinsi Jakarta. Ya, jadi kalau keluar kota bilangnya dari Jakarta. Ya, nggak mau bilang Tangerang Selatannya, nggak terkenal Bapak Ibu ya. Jadi bilangnya dari Jakarta. Ya, kami datang dari Bintaro. Ya, nama saya mungkin ada yang belum kenal, ataupun ada yang sudah kenal. Saya adalah Erikson Arubaya. Ya, pelayanan di Bintaro sekali lagi. Dulu anak dari Bapak Pendeta almarhum Elki Arubaya. Orang tua Bapak Ibu sudah kenal dari Papua. Cuma mama ini dari Padang. Ya, mama dari Padang, sehingga hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian istri satu saja sampai selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu atau ada Bapak yang istrinya lebih ya cepat bertobat. Ya, istri satu saja. Dan dari Sumatera Utara. Dan kami dikaruniai putri satu. Putri satu masih berusia 6 tahun. Puji Tuhan. Dan saya bingung, dia ini orang apa ya? Karena kami ya, saya sudah campur-campur. Saya nggak tahu mungkin istri saya ada keturunan dari mana, dari Sumatera Utara. Ya, tapi semua dipertemukan di dalam kasih Tuhan. Saya percaya malam hari ini Tuhan juga menyatukan setiap perbedaan kita masing-masing. Tuhan ada bersama-sama dengan kita malam hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Bapak Ibu Saudara bersuka cita. Amin. Kalau bisa bilang sama kiri kanan, apakah saudara bersuka cita? Tempat ini harus dengan suka cita. Amin. Mungkin yang pemuda remaja dikecewakan oleh pacarnya, tapi datang ke tempat ini harus dengan suka cita. Firman Tuhan bilang, datanglah ke rumah Tuhan dengan suka cita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan lewat ayat yang diberikan kepada saya panitia di tempat ini. Yesaya pasalnya yang ke-60 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Sekali lagi Yesaya pasalnya yang ke-60 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab semua? Amin. Yang tidak bawa Alkitab bisa katakan amin. Jujur, puji Tuhan. Katanya yang tidak bawa Alkitab. Ya, puji Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat Alkitab. Kalau tidak bawa di sebelahnya, boleh silakan. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama sampai yang kedua dengan perikop kemuliaan Sion yang akan datang. Kita baca dua ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan
kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Ayat ini tidak menjadi satu kebetulan bagi kita semua. Kita diingatkan oleh Tuhan, kita ditegur oleh Tuhan, kita dinasehati oleh Tuhan. Di sini ada kata bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu itu sudah datang. Kalau bicara tentang kata bangkitlah, ini ada satu tingkatan lagi. Kalau biasa pemimpin yang suka bilang, ya. Bangkitlah ini adalah satu tingkatan. Dari misalnya dari bangkit berdiri, ya berarti saudara sebelumnya itu duduk, baru berdiri. Bangkit juga, ini juga bicara tentang tingkatan juga tetap. Bangkit dalam hal-hal yang lain. Seperti ayat ini dikatakan bangkitlah menjadi teranglah. Menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sudah bangkit menjadi terang atau masih di tahap sebelum bangkit? Malam hari ini kita mau bangkit menjadi terang. Amin Bapak Ibu. Bangkit menjadi terang. Jangan hanya posisi sebagai orang yang percaya saja, tetapi Tuhan ingin kita mau bangkit ke level selanjutnya. Kita mau menjadi terang. Bilang sama kiri dan kanan, jadi terang. Suami jadi terang, istri jadi terang, anak-anak jadi terang. Bangkitlah menjadi teranglah. Jangan cuma hanya menjadi orang percaya saja yang tahu kebenaran firman Tuhan, tapi tidak mau menjadi terang. Ibadah Natal malam hari ini akan menguatkan kita semua bahwa kita harus menjadi terang. Jangan cuma sebatas menjadi orang yang percaya. Sebab kalau sebatas orang yang percaya, iblis pun percaya kepada Tuhan. Dia bertemu dengan orang gila di keadaan. Iblis berkata, hai kau anak Allah yang mengasihi. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak naik level. Dia tidak bertobat. Tetapi yang kita mau malam hari ini, kita harus menjadi terang. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Satu tingkat di bawah percaya, kita naik lagi menjadi terang. Kalau saudara sudah menjadi terang, maka firman Tuhan katakan kemuliaan Tuhan itu menjadi nyata di atas kita. Jadi terang dulu, baru kemuliaan Tuhan itu menjadi nyata di atas kita. Kalau saudara cuma sekedar percaya, ya banyak orang yang percaya pasti akan berkata, kok hidup saya begini-begini saja. Kok katanya menjadi orang Kristen akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, tapi kok saya tidak berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan? Karena saudara belum menjadi terang. Ketika saudara menjadi terang, dan disitulah terang Tuhan terbit atas kehidupan kita dan kemuliaannya menjadi nyata di atas kita. Nah, dari situ baru kita dapat berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi jangan cuma hanya percaya. Iblis percaya tapi tidak bertobat. Jadi kalau orang percaya tidak ada pertobatan, itu sama golongan sama seperti itu. Puji Tuhan. Bangkitlah menjadi terang. Kita akan melihat di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat yang ketiga. Ini bicara tentang terang. Kejadian pasalnya yang pertama ayat yang ketiga. Perintah Tuhan ketika Dia menciptakan langit dan bumi, firman Tuhan berkata, Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ini awal penciptaan dunia di
dijadikan. Tuhan berfirman, jadilah terang. Firman Tuhan datang malam hari ini juga di dalam hidup kita untuk kita menjadi terang. Efesus 5 ayat yang ke-8. Kita lihat Alkitab kita, Efesus 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekali lagi, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Supaya hidup kita berjalan dari kemuliaan, supaya hidup kita mendapatkan kemuliaan yang nyata dari Tuhan, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Sebab Tuhan sudah membuat hidup kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kitab Yesaya 49 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu kata firman Tuhan. Jadi kita harus menjadi terang. Sekali lagi, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, kalau mungkin kita dulu hidup masih di dalam kegelapan, Tuhan ingin kita mau menjadi terang. Bicara tentang menjadi terang, ini satu nubuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Abraham. Firman Tuhan datang kepada Abraham, berkata demikian, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian, itu dituliskan begitu, keturunanmu seperti bintang di langit. Itulah keturunan dari Abraham. Ayat pasal yang selanjutnya ternyata Abraham mengawini wanita yang lain, sehingga janji Tuhan kepada Abraham agak bergeser sedikit. Harusnya janji Tuhan itu cuma sebatas keturunanmu seperti bintang di langit. Tetapi karena Abraham tidak sabar terhadap janji Tuhan, dia menikah, dia kawin dengan hambanya Hagar, sehingga ada janji Tuhan yang berikutnya, keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Harusnya keturunan Abraham itu seperti bintang di langit, tapi karena Abraham tidak sabar terhadap janji Tuhan, keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Di mana posisi kita sebagai anak Tuhan? Kita seperti bintang di langit, bukan seperti pasir. Sudah tidak asing lagi. Kita buka kitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. 8 firman Tuhan berkata, lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda, dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Galon di Basan dari suku Manasye. Jadi ayat ini ada 6 kota khusus di Israel yang ada di atas gunung. Firman Tuhan tadi katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Jadi kota-kota ini di dalam bangsa Israel ini sangat mudah sekali ditemui. Sebab apa? Kalau malam itu lampunya atau obornya itu sangat banyak. Jadi kota-kota ini sangat jelas kelihatan. Ada 6 kota yang kelilingnya, yang sekelilingnya itu diberikan obor. 6 kota di Israel. Ada kota Kedes, ada kota Sikem, ada kota Hebron, ada kota Beser, ada kota Ramot, ada kota Golan. 6 kota ini itu ada di atas gunung. Dari bawah itu sudah terlihat kota-kota tersebut. Sebab tidak mungkin tersembunyi. Ini kalau di Jakarta Bapak Ibu itu kalau di Pulau Jawa itu ada Bogor namanya. Jadi kalau perjalanan dari Jakarta sampai ke Bogor sudah terlihat Bogornya di mana. Karena Bogor itu
di atas gunung. Sudah kelihatan, oh itu lihat. Tetapi hidup kudus adalah keharusan. Amin. Saudara wajib hidup kudus untuk menjadi anak-anak terang. Hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mungkin dalam kehidupan kita, saudara bisa koreksi hidup saudara sendiri. Hidup saya belum kudus. Hidup saya ingin lewat malam Natal ini, saya mau hidup saya berkenan kepada Tuhan. Hidup kudus sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Anak-anaknya pun harus hidup di dalam kekudusan. Itu kota yang pertama. Menjadi terang dunia harus hidup dalam kekudusan. Yang kedua, ada kota Sikem. Ada dalam kitab Yosua kan? Ada kota Sikem. Sikem ini artinya shoulders atau bahu. Itu Sikem. Sekali lagi, Sikem ini artinya bahu. Bahu ini bicara tentang kekuatan. Bahu ini bicara tentang kekuatan yang siap menanggung beban. Menjadi anak-anak terang itu bicara tentang siap menanggung beban. Ada banyak beban-beban yang kita hadapi di dalam dunia, tapi kita percaya Yesus juga sudah menanggung setiap beban-beban yang Bapak Ibu bawa malam hari ini. Amin. Kalau bicara tentang bahu, kalau di jalan itu ada namanya bahu jalan, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, di dalam kitab Yosua ada kota Hebron. Jadi yang pertama tadi, menjadi anak terang itu harus hidup kudus. Menjadi anak terang itu harus memiliki pertahanan yang kuat sebab ada Yesus bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, menjadi anak terang itu harus setia dengan persekutuan. Bicara tentang Hebron, Hebron ini adalah persekutuan atau fellowship. Ini adalah Hebron. Hebron ini terletak di pegunungan Yehuda. Sekali lagi, Hebron ini terletak di pegunungan Yehuda. Yehuda artinya puji-pujian. Puji-pujian ini identik dengan persekutuan yang erat dengan Tuhan, di mana gaya memuji dan gaya menyembah Tuhan itu adalah gaya hidup sehari-hari anak-anak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara suka memuji Tuhan? Amin. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara suka memuji Tuhan? Haleluya. Yang membuat iblis lari itu bukan karena musiknya yang bagus, bukan karena skill yang baik, bukan. Raja Daud, roh jahat bisa lari daripada Saul. Itu bukan Raja Daud karena kecapinya yang baik, tetapi karena Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Anak-anak terang itu suka memuji dan menyembah Tuhan. Hidup di dalam persekutuan. Makanya ada satu perbedaan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Papua. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Menjadi anak-anak terang harus memiliki gaya hidup yang suka memuji dan menyenangkan Tuhan. Persekutuan itu penting. Hebron ini bicara tentang persekutuan. Persekutuan itu dapat membangun kehidupan kita. Bapak Ibu yang mungkin tahun 2022 sudah lama tidak ke gereja, mulai malam Natal ini setialah ke gereja. Amin. Yang lama sudah tidak mengikuti ibadah-ibadah wadah, mulai dari malam Natal ini setia ikut ibadah-ibadah wadah. Yang mungkin sudah Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Persekutuan itu penting sebab di dalam persekutuan kita akan bertemu dengan saudara seiman. Kita akan dikuatkan, akan ada saling membangun, saling mendoakan, saling menjaga, saling peduli, saling memperhatikan. Makanya saudara harus rajin-rajin ke gereja. Ya.
Ada yang memperhatikan saudara. Saudara mungkin punya masalah, ada teman gereja yang bilang, sini saya doakan. Itulah enaknya persekutuan. Saudara harus hidup di dalam persekutuan. Hukum di dunia, bicara hukum di dunia itu ada hukum rimba namanya, hukum rimba. Ini hukum membalas. Hukum seperti apa yang kamu buat, nanti kamu dapat lagi. Itu hukum rimba. Itu hukum di dunia. Ada juga hukum keadilan, hukum untung rugi, itu hukum di dunia. Tetapi hukum Kristus atau hukum kasih ini adalah memberi. Memberi di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan koinonia. Koinonia itu artinya persekutuan. Menjadi anak-anak Tuhan harus aktif di dalam persekutuan. Persekutuan itu lebih dari sekedar persahabatan. Itulah persekutuan. Saudara setia. Ini di dalam kitab Yosua dikatakan kota Beser. Beser ini artinya benteng atau perlindungan. Sekali lagi, benteng atau perlindungan. Menjadi zaman Israel itu lebarnya itu bukan sedikit, bukan hanya setengah meter, tetapi benteng di zaman dulu, salah satu contoh adalah tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu adalah tebalnya itu, lebarnya itu 10 meter, tebalnya pun 10 meter kurang lebih, tingginya 30 meter dan atasnya 4 meter. Ini benteng Bapak Ibu, sangat kuat. Makanya ini bukan hanya dinamakan benteng, tetapi menjadi kota berkubu. Kota berkubu, jadi sangat kuat. Kehidupan anak-anak Tuhan juga harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Harus kuat. Amsal 18 ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Sekali lagi, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Orang yang kuat, kota yang kuat bagi orang kaya itu hartanya. Kota yang kuat bagi orang kaya itu jabatannya. Tapi kota yang kuat bagi anak-anak Tuhan adalah nama Tuhan semesta alam. Amin. Itulah kota yang kuat di dalam kehidupan kita. Saudara pasti akan menjadi kuat ketika saudara membuka hati. Saudara, saya mau menjadi anak-anak terang. Amin. Dikatakan kota Ramot. Kota Ramot. Ramot ini artinya ditinggikan. Ramot ini artinya dimuliakan. Ada Bapak Ibu yang bernama Ramot? Ini di jemaat kami biasanya kalau orang-orang Batak, itu namanya itu sesuai dengan kejadian yang ada di jemaat. Pasti bapak mamanya langsung kasih namanya sesuai dengan kejadian yang ada. Nah, itu ada di tempat kami namanya Ramot. Ya. Ramot artinya ditinggikan, dimuliakan. Yesus ditinggikan di atas segala-galanya. Yesus ditinggikan di atas nama segala nama, Tuhan segala Tuhan. Dan kita percaya kehidupan anak-anak Tuhan pun akan ditinggikan di hadapan Tuhan. Amin. Akan dimuliakan oleh Tuhan. Itulah anak-anak Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-6. Kita lihat Alkitab kita. Efesus 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, ia memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sekali lagi, ia memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi menjadi anak-anak Tuhan itu Allah itu memberikan kita kedudukan. Amin. Menjadi anak-anak Tuhan itu Allah memberikan kita kedudukan. Jadi orang Kristen itu harus tahu kedudukannya. Jadi anak Tuhan itu harus tahu kedudukannya. Walaupun diejek, walaupun diolok, kita tahu kita ini anak raja. Tenang saja. Amin. Menjadi anak Tuhan harus tahu kedudukannya. Walaupun di tahun 2023 mungkin akan menghadapi satu namanya masa resesi, itu kata orang dunia. Tapi karena kita tahu kedudukan kita, kita punya gembala yang agung yang akan memelihara kehidupan kita. Hidup kita akan tenang sampai selamanya. Yang pertama kota Kedes, Sikem, Hebron, Beser, Ramot, yang terakhir
kota Golan. Golan ini artinya joy atau sukacita. Sekali lagi, joy atau sukacita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Kitab Filipi 4 ayat yang ke-4 firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen, menjadi gereja Tuhan, harus senantiasa bersukacita melebihi orang-orang yang ada di dunia. Amin. Sukacita di dalam beribadah, sukacita di dalam berdoa, sukacita di dalam memberi, sukacita di dalam berkorban. Menjadi anak Tuhan harus senantiasa bersukacita. Amin. Coba Bapak Ibu bisa lihat kiri dan kanan, senyum saja. Nah, itu sukacita. Ya, Bapak Ibu tahu orang yang suka bersukacita itu umurnya itu panjang, awet muda, Bapak Ibu ya, awet muda. Jadi kalau bisa dilihat, oh yang ini awet tua, oh berarti nggak suka bersukacita ya. Orang yang suka bersukacita itu awet muda, ya kan? Saudara kalau hari ini marah, besok marah, lusa marah, minggu depan marah, itu bukan hanya cepat tua, tetapi cepat. Tetapi kalau senantiasa bersukacita, makanya ada pepatah bilang, tua itu pasti, tapi muda itu pilihan. Tua itu pasti, tapi muda itu pilihan. Jadi saudara kalau mau awet muda, ya saudara bersukacita. Saudara rawatlah diri saudara. Ada pepatah Cina bilang, orang kalau nggak bisa senyum nggak usah buka toko. Itu pepatah Cina bilang. Jadi latihan dulu senyum, dia baru bisa buka toko. Karena orang Cina itu berhasil. Dimulai dengan apa? Senyum, dengan sukacita. Apalagi hari ini hari Natal, hari penuh dengan sukacita. Ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan harus senantiasa sukacita. Puji Tuhan. Kita lihat lagi kota yang ke-7. Saya maunya nambah kota yang ke-7. Ada kota Sorong, tetapi tidak ada di dalam Alkitab. Jadi 6 kota saja. Menjadi anak-anak terang harus tinggal di kota yang ada di atas gunung. Menjadi anak terang itu harus hidup kudus. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami, menjadi kekuatan gaya hidup kami. Kami tahu kedudukan kami adalah anak-anak terang.
Kami menghormati Tuhan. Kami jalan